Oke, menarik. Kita jualan kue buat danus itu kan di tingkat SMA Kuliah. atau kuliah lah ya. Tapi mereka udah diajarkan sedini mungkin yaitu tingkat sekolah dasar. Cool. Cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di Gak Cuma Baca episode yang ke 7. 7. Oke. Udah lama kita nggak upload video mengenai review buku ini, padahal alhamdulillah ya makin hari teh viewersnya ya bertambah lah ya, meskipun nggak signifikan tapi Seenggaknya berarti ada yang nonton dong, ada peminatnya gitu ya. Kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Ini bukunya Teach Like Finland, mengajar seperti Finlandia. Oke, mengajar seperti Finlandia. Ini bestseller dunia. Bestseller dunia katanya, tapi nggak tahu kita nggak terlalu mempedulikan bestseller atau enggaknya, tapi kita mendapatkan sesuatu dari buku ini. Enggak? Ya enggak? Oke, so jadi buku ini ditulis oleh seseorang yang bernama Timothy Volker. Siapa itu Timothy Volker? Dia itu guru, jadi dia tuh ngajar kelas 5 sekolah dasar di Finlandia, di Helsinki. Katanya kan sebelumnya dia itu ngajar di US, di Boston. US apa US tuh? Amerika. Kenapa dia pindah ke Finlandia tuh gara-gara dia punya istri orang Finlandia gitu. Oke, kawan-kawan, jadi di buku ini kita akan menceritakan sudut pandang seseorang guru yang berasal dari Amerika dan dia itu hijrah atau pindah ke negara baru Finlandia, dan dia sedikit compare gitu ya antara sistem pendidikan yang ada di USA dan juga yang ada di Finlandia. Oke, bener gak kayak gitu? Iya. Oke, ini menarik sekali. Saya belum baca tapi Nira udah baca ya, udah baca ini. Kalau dia sih baru kayak nyeritain aja ya, jadi kurang lebih tahu lah isi bukunya kayak gimana. Iya. Jadi sudut pandang yang lainnya adalah ini tingkatannya kita highlight lagi di sini, tingkatannya itu sekolah dasar ya. Ini bukan SMP di kita atau bukan juga SMA, bukan juga perguruan tinggi, tapi inilah sekolah dasar. Oke, kita mulai aja. So, dari mana kita menceritakan buku ini? Nah, jadi sebenarnya kenapa sih buku ini tuh menarik atau banyak banget yang beli ya? Pertama karena ini aku bacain aja yang tulisan di belakangnya ya. Nah, katanya Finlandia mengejutkan dunia ketika siswa-siswanya yang masih berusia 15 tahun berhasil mencatatkan skor tertinggi di penyelenggaraan pertama PISA. PISA itu apaan? Itu adalah Program for International Student Assessment pada 2001. Itu tuh PISA pertama, tapi Finlandia tuh udah yang paling bagus gitu. Makanya dari situ mulailah dikenal kalau Finlandia itu sistem pendidikannya yang terbaik di dunia. Padahal ternyata kata si Timothy ini pelajarannya tuh tidak seperti yang kita pikirkan sekolah pada umumnya gitu, yang harus lama, jam belajarnya harus lama, terus harus banyak PR, harus banyak tes gitu. Ternyata nggak seperti itu, mereka malah banyak istirahatnya, PR-nya sedikit dan tesnya juga nggak banyak. Yang menarik di sisi itunya, jadi mungkin kita menganggapnya Finlandia merupakan negara dengan sistem pendidikan yang tertinggi di dunia, tapi sistemnya gimana nih? Apakah banyak tugas siswa-siswanya ataukah mungkin ada cerita yang lain gitu kan ya? Oke. So kita mulai aja. Oke, jadi hal yang pertama yang akan kita bahas adalah, nah ini tuh sebenarnya kalau dilihat dari sini, sebenarnya yang mau diceritain sama dia adalah strategi pengajarannya. Jadi nah dia bilang 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Kenapa sih dia bilang kayak gitu? Karena di Finlandia itu salah satu yang biasanya nggak kita pikirkan adalah mereka itu menjadikan pendidikan itu, jadi kelas itu harus yang membahagiakan gitu, harus yang bikin anak-anak bahagia gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan sih kayak kebahagiaan itu menurut mereka adalah lebih penting daripada pencapaian gitu. Nah, maka ini strategi di sini adalah gimana caranya supaya bisa membuat kelas dan bisa membuat anak-anak bahagia gitu saat belajar gitu. Jadi bukan buat pintar, tapi harus bahagia. Jadi poin yang pertama adalah bahagia dulu, bahagia. Nah,
cara membuat kelas yang bahagia itu gimana gitu kan ya. Karena aku sebagai pengajar, tapi ya bukan pengajar sekolah dasar sih, mungkin beda bisa sih. relate gitu kan ya. Mungkin bisa ada beberapa hal yang bisa diterapkan. Gimana sih? Yang pertama tuh ada yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan di sini tuh maksudnya anak-anak itu akan bisa fokus belajar, akan bisa bahagia tentunya dengan kalau misalkan dia makannya udah tercukupi, terus jelas. ya pakaiannya udah oke. Pokoknya kebutuhan pokok dia udah tercukupi itu harus dulu. Oke, Gitu. jadi jelas. Oke, terus apalagi selain itu? Nah, terus ini yang penting banget jadwal istirahat otak dia bilang. Jadwal istirahat otak itu jadi si anak-anak itu kalau di sana setiap mau ganti jam pelajaran itu ada istirahat dulu 15 menit. Oh, menarik. Oke. Setiap mau ganti pelajaran. Soalnya kan kalau di kita mah istirahatnya kayak misalkan pas zuhur doang gitu kan. Zuhur doang udah, atau nanti pas mau asar baru ada istirahat lagi. Nah, enggak kayak gitu, ternyata butuh istirahat 15 menit itu si otak tuh butuh istirahat dulu. Jadi nanti pas dia belajar itu fresh lagi, dan gurunya ngapain coba 15 menit tuh? Ngapain? Ngopi, katanya ngopi di lounge gitu-gitu. Nah, terus ini harus ada yang namanya belajar sambil bergerak. Belajar sambil bergerak teh kata dia pokoknya ternyata emang di Finlandia itu anak-anak tuh rata-rata nilai jasmani kayak nilai olahraga tuh pada D semua. Oh, jelek berarti. Jelek. Nah, padahal pergerakan itu penting, soalnya itu juga bisa nge-refresh si otaknya dan terutama bisa bikin sehat sih gitu dia bilang. Maka harus ada main, dia bilang ada bermainnya, kayak misalkan kalau kita mah apa ya, Ice breaking gitu. nah, ya. kayak ice breaking gitu. Pokoknya di kelas tuh harus ada pergerakan lah, jangan sampai diam nulis baca gitu-gitu doang Oke, gitu. betul, setuju sih, karena aku juga ngajar di kelas, kadang-kadang suka ada ice breakingnya dulu ya, ice breaking. Dan terima kasih kepada Pak Sabar Ice Breaking yang menginspirasi kami beberapa guru buat bikin ice breaking gitu di kelas. Itu gitu. seru banget. Terima kasih. Siapa itu Pak Sabar? Lihat aja ya channelnya Pak Sabar, Ice Breaking Pak Sabar di YouTube. Oke, good. Cut. Oke, jadi poin yang ketiga sekarang ya. Apa tuh yang ketiga? Untuk Richard mencapai sepulang kebahagiaan sekolah, kan. katanya. Richard sepulang sekolah. Jadi Kumaha eta teh? kalau mereka tuh guru tuh ngasih PR tuh seminimal mungkin katanya. Oke, jadi guru ngasih PR sedikit mungkin. Soalnya Kenapa? jadi si anak-anak teh kalau di rumah ya dia mesti lebih banyak istirahat, lebih banyak sama orang tuanya. Jangan sampai dia menghabiskan waktu untuk ngerjain hal-hal yang dikasih dari sekolahnya gitu. Soalnya kalau belajar mah ya udah di sekolah aja gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak kelas tambahan, atau kalau kita makan disuruh les segala macam. Nah, itu tuh nggak bagus katanya kalau salah. Buat di tingkat sekolah dasar tentunya ya, kalau di buku ini ya. Iya. Oke. Ini juga menyederhanakan ruang teh harus kalau di sana mah minimalis sih. Nah, boro-boro di kelas gitu ya, kayak rumah-rumah aja mereka tuh senang yang minimalis. Jadi Contohnya minimalis gimana tuh? kalau di kelas teh, kalau kita mah kan kayak banyak tempelan gini Oh, ya. ada mading, ada tugas-tugas ditempelin gitu ya. Nah, katanya itu tuh justru bikin otak tuh nggak fokus, jadi bikin buyar. Nah, maka lebih baiknya sedikit aja gitu, minimalis aja minimalis gitu. aja. Jadi nggak usah banyak rame-rame Iya. banget ya, biar bisa fokus aja ke pembelajaran. Betul. Oke, lanjut yang ke-5 sekarang berarti. Apalagi? Ya, selanjutnya tuh harus menghirup udara segar. Jadi kalau di sana tuh ini banget kayak khusus banget ada aturannya sampai kayak dalam satu ruangan yang sekian meter maka harus diisi dengan siswa sekian banyak. Oke, Itu udah tuh ada kalkulasi yang detail gitu ya. iya, cuma di sana nggak disebutin sih kayak sebenarnya harus berapa gitu. Tapi emang udara segar tuh penting, makanya harus katanya buka jendela. Di sana mah kayak anak-anak teh bilang, "Pak, tolong dong buka jendelanya soalnya saya pengap," kayak gitu-gitu. Jadi itu hal yang lumrah dan keren banget lah ya. Iya. Oke. Jadi boro-boro buat di kelas gitu ya. Kalau di sana katanya kayak si Walker ini suka ngeliat di luar teh ada bayi, walaupun lagi musim dingin, lagi udara dingin banget, si bayi itu didudukin, ditidurin, itu tuh di balkon. Gitu. Padahal itu tuh lagi dingin-dinginnya, tapi mereka membiasakan supaya anak-anak tuh harus lebih banyak menghirup udara segar gitu. Oke, keren banget. Itu mungkin itu bisa diaplikasikan Betul. di kita ya. Oke. Masih bab kesejahteraan atau kebahagiaan, apalagi tuh yang terakhir mungkin? Nah, ini tuh ada yang namanya menjaga kedamaian. Menjaga kedamaian tuh dia soal ngomongin polusi suara kayak gitu. Jangan sampai bising. Bisa juga ini banget kayak
dikasih tahu banget harus berapa dB sampai berapa dB gitu. Terus suaranya teh terus kayak anak-anak tuh kalau di sana katanya masuk ke kelas tuh nggak pakai sepatu, jadi dibuka sepatunya gitu. Nggak, apa hubungannya sepatu dengan polusi udara? Bentar. Katanya itu bikin anak tuh lebih kayak di rumah lah gitu, lebih kayak di rumah, jadi lebih seneng aja gitu, lebih santai. Oke, jadi kita sekarang langsung masuk ke bab yang kedua dengan subjudul rasa dimiliki. Jadi ini adalah komunikasi yang penting antara siswa dengan gurunya, ya nggak? Jadi yang harus punya rasa dimiliki itu si siswanya. Jadi kata dia, guru tuh harus mengenal setiap anak. Terutama yang salah satu yang dia lakukan itu kayak sebelum masuk kelas tuh dia di depan, diam di depan terus nyapa setiap anak satu-satu. Halo, bla 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 gitu. Oke. Terus yang ke poin yang kedua di subjudul yang kedua ini. Nih, ini aku ngeinin yang kira-kira menarik aja gitu ya. Di sini ada yang namanya mengejar mimpi kelas. Jadi kalau dia tuh nyontohinnya kayak misalkan kemah gitu loh, kayak misalkan kemah, atau kalau kita mah pensi meren ya. Nah, kalau di sana tuh walaupun kelas 5 SD dia tuh nggak guru yang mengorganisasi, tapi si siswanya sampai dia kayak ngejual kue, katanya ngejual kue di sekolah. Oke, menarik. Kita jualan kue buat danus itu kan di tingkat SMA atau kuliah lah, tapi mereka udah diajarkan sedini mungkin, yaitu tingkat sekolah dasar. Cool. Oke, water. Nah, terus ini menarik juga menghapus perisakan atau bullying. Ini tuh ada program nasionalnya namanya KIFA. Aku lupa sih itu namanya KIFA itu apaan, cuma intinya mereka itu ngapusin bullying itu. Misalkan aku sama kamu berantem nih. Nah, ada mediatornya itu biasanya anak yang lebih tua, kayak misalkan kelas 6-nya gitu ya. Kelas 6-nya tuh nyelesain. Jadi aku sama kamu tuh diketemuin, terus sama ada mediatornya, ditanya kalian kenapa bla 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 bla. Dan di sana tuh tujuannya bukan harus aku maafin kamu, misalkan kamu maafin aku, bukan gitu. Tapi harus ada penyelesaian masalah. Yang penting mas selesai aja masalahnya. Gitu. Ini keren pisan, keren banget ya, karena bayangin seusia sedini itu udah bisa memecahkan masalah hidup. Kalau di kita kan mungkin bisa ngadu ke orang tua sampai pertingkaian, ya kan, pertengkaran. Malah orang tuanya yang berantem gitu ya. Yang berantem itu di Finlandia anak udah dipupuk dengan sistem yang sedemikian rupa. Keren pisan. Juga soal kemandirian. Jadi kemandirian itu nggak semata-mata guru sekolah yang ngajarin, tapi dia bilang dia udah sering nemuin anak kelas 5 SD malah kelas 2 katanya pulang pergi itu pakai tram, pakai metro gitu sendirian. Soalnya kenapa dia bilang itu mandiri banget, karena dia ngebandingin sama orang Amerika yang kalau misalkan sebelum jam pulang tuh udah banyak orang tua di depan yang mau jemput anak-anaknya gitu. Jadi si penulis ini kan Timothy Walker ini berarti dulu di Amerikanya juga pengajar ya di sekolah dasar, tapi dia tuh melihat perbedaan yang sangat mencolok ketika pulang sekolah anak-anak udah dijemput di Amerika tuh ya, ada orang tua berjejer mobil, tapi di Helsinki atau di mana di Finlandia ini berbeda gitu kan. Makanya dia nulis buku ini. Dan selain itu tuh bukan cuma dia pulang sendirian ya si anak-anak tuh, malah kadang pas udah pulang tuh orang tuanya masih kerja gitu. Makanya kadang mereka harus masak sendiri katanya. Bayangin kelas 5 sekolah dasar udah bisa masak sendiri. Kalau yang diceritain itu kayak telur dadar, tapi kan telur dadar untuk kelas 5 SD iya, sesuatu yang amazing. Oke, jadi kita nggak kerasa udah masuk ke subjudul yang keempat ya, tentang penguasaan materi kali ya. Penguasaan materinya gimana sih? Ada perbedaan yang mendasar nggak sih antara di Amerika dan di Finlandia ini? Oke, ceritain coba. Yang pertama apa? Yang paling mendasar? Yang pertama tuh dia bilang harus ajarkan hal-hal mendasar. Ini tuh kan karena SD kan, jadi wajar kalau yang diajarin itu hal mendasar, jadi nggak melebar. Kalau mungkin aku rasa sih dia juga bilang kalau dia pakai buku pegangan, soalnya itu tuh bagus buat kayak besok mesti belajar apa, nanti belajar apa, jadi lebih runtut gitu kalau pakai buku pegangan. Tapi mendasarnya itu jangan sampai kalau kita makan kayaknya teh misalkan kita belajar rumus tambahan misalkan ya. Nah kalau di sini mah 1 tambah 1 misalkan. Nah di itunya teh di soalnya teh tambahannya tuh yang banyak banget angkanya gitu, atau misalnya kayak gitu. Contohnya mudah tapi pas implementasinya nah itu jadi beda soalnya. Nah makanya kalau dia bilang ada kalanya si siswa itu nanyakan sesuatu yang jauh dari yang seharusnya diajarkan, jadi jauh lebih sulit gitu. Jadi sesuatu mungkin
oh mah gampang ting, dia explore sendiri gitu. Nah, kayak gitu ya. Maka dia bilang ada dua pilihan, dia boleh nyuruh si studentnya untuk menyelam Explore, sendiri, menyelam atau sendiri. dia yang nyetir gitu. Nah terus dia bilang soal menyambut para ahli kayak gitu. Jadi jadi nggak apa-apa kalau kita misalkan ngundang orang lain yang misalkan ahli dalam pelajaran tertentu misalkan. Nah itu tuh gak apa-apa, dan dia juga belajar dari ahli-ahli itu kayak gitu. Terus sebenarnya sih di sini juga sangat fokus banget kayak menyusun rencana pembelajaran tuh kayak gimana. Di sini tuh ada, cuma aku sama sekali nggak ini soal membaca itu nggak terlalu ini, soalnya emang banyak juga teori-teori yang dia masukin kayak teori pembelajaran bla bla kayak gitu-gitu, itu fokus banget di sini ada gitu. Tapi ini mungkin meskipun kita sumbernya satu buku doang ya tentang pembelajaran atau sistem pembelajaran di Finlandia, tapi di sini dasar yang dia kutip cukup kuat maksudnya ya, gitu. Banyak banget sih teorinya. Teori Terus ya gitu pendapat-pendapat kayak dari dia juga dia bilang melepaskan diri untuk berlibur. Guru tuh perlu berlibur juga loh. Jadi itu penting, jangan sampai kerja enggak. Jadi gurunya juga mesti bahagia juga kayak gitu. Dan yang terakhir masih yang paling penting ya soal jangan lupa bahagia itu. Oke. Belum kesimpulan santai dulu, kesimpulan santai. Ini belum penutupan kan? Belum. Oke. Yang penting dia bilang pokoknya inti dari semuanya mah ya soal kebahagiaan intinya mah gitu. Katanya dia bilang dia ngasih buku, ada buku judulnya If You Are So Smart, Why Aren't You Happy gitu. Kalau kamu normal sekali lagi, if you are so smart, why aren't you happy gitu. Kalau lu pintar kok nggak bahagia sih gitu. Nah jadi kan kalau kita makan kayaknya teh kudu pintar dulu gitu ya. Kudu pintar dulu. Mati-matian stres gitu kan ya. Pusing gitu. Iya. Oke kawan-kawan, itu 5 bab singkat yang kita ceritakan. Ini recommended banget ya, terutama bagi pengajar pun harus baca lah ya. Sebagai referensi, ini ya referensinya nggak hanya satu buku ini, tapi mungkin salah satu referensi ini bisa digunakan ya, kayak kita bisa menghirup udara segar 5 menit, buka jendela, itu kan hal-hal yang sederhana tapi kita lupakan ya nggak sih sebagai guru gitu kan ya. Kadang-kadang aku juga ya pakai AC pagi-pagi, padahal kita butuh udara yang sangat sejuk pagi hari intinya. Wow, oke, kenapa Jadi lagi? sebenarnya kalau aku lihat tuh kayak dia kenapa sih dia tiba-tiba bikin buku ini tuh? Karena ya tadi lagi gitu, soal dia membandingkan yang di Amerika sama di Finlandia. Kalau di Amerika mah katanya dia bilang jam istirahat aja dia masih harus kerja. Dia pas makan siang tuh dia bawa ke kantin tuh cuma pisang, dia kupas makan satu. Sementara di sana tiap 1 jam pelajaran ada istirahat 15 menit ngopi guru teh. Nah, kalau soal itu kalau diterapkan di Indonesia, guru Indonesia mah kan udah cukup santai sebenarnya ya. Tahu. Iya, maksudnya kalau aku kayak lihat bapak. Oh, your mom. Iya, kalau bapak tuh kayaknya mengajar tuh enggak se-stres kayak dia ngajar di Amerika dong. Enggak, jadi ada banyak yang kita bisa ambil, ada juga yang sebenarnya udah diterapkan kalau di Indonesia mah kayak gitu. Okay. Menarik. Ini tapi sekali lagi ya, ini kita hanya bersumber pada buku ini, kawan-kawan, jadi enggak seluas itu gitu kan. Jadi kita bicara berani ngomong juga ya karena buku doang. Dan jelas ini cuma bisa diterapkan kayak misalkan ini kan perbandingannya sekolah dasar. Kalau misalkan kayak kamu guru les yang jelas tuntutannya tuh kayak tujuan pembelajaran itu dalam 6 bulan misalkan harus menguasai sekian, maka itu nggak bisa sesantai ini kan ngajarnya kayak gitu. Oke kawan-kawan, kita udah sampai di penghujung di episode kali ini. Jadi mungkin kita akan ambil benang merahnya di buku ini atau kesimpulannya lah. Menurut kamu gimana nih kesimpulannya? Yang paling penting, yang paling kunci banget. Sebenarnya ini soal kebahagiaan intinya. Jadi dia bilang kalau mereka itu mengutamakan kebahagiaan daripada pencapaian. Jadi kebahagiaan teh jadiin kurikulum di sana mah. Harus bahagia dulu gitu anak-anak teh. Nah, jadi kata dia nih kebahagiaan itu adalah bukan hasil dari kesuksesan, tapi kunci dari kesuksesan. Jadi bukan sukses dulu baru kita bahagia, tapi mesti bahagia dulu baru sukses kayak gitu. Kebahagiaan itu adalah kunci kesuksesan.
Nah, ada berapa guru nih yang memikirkan kalau anak-anak tuh harus bahagia, padahal kan kalau di Indonesia kayaknya anak tuh dinilai dengan ini pintar, ini bodoh, ini pintar, ini bodoh, padahal nggak gitu. Padahal jangan-jangan si anak-anak tuh nggak nyaman, nggak bahagia gitu kan di kelas. Makanya di sini intinya kebahagiaan aja udah, titik kayak gitu. Emang bener sih ya. Misalkan aku nih serius jujur ya, jarang belum pernah keluar Pulau Jawa. Aku paling jauh tuh berpergian tuh ke mana? Ke Malang, ujung Jawa Timur tuh. Aku udah keluar Indonesia. Aku gitu. Kalau Nira udah keluar negeri lah ya, alhamdulillah. Saya belum pernah. Alhamdulillah bahagia. Kan kita mau ke Jepang sebentar. Iya, tadi kita mau ke Jepang, amin. Tapi ada corona ini ya, corona. Ini ya gimana lagi gitu. Ya, itu juga kan maksudnya ya aku alhamdulillah bahagia meskipun gitu kan ya, enggak ya maksudnya ya bakat mau ke mana ke Jerman gitu ya. Udah kayaknya tuh udah mengeksplor hampir setengah bumi yang dikasih Allah, tapi aku memutuskan untuk ya belum kemana-mana gitu kan, tapi ya ke Malang banyak udah bahagia, alhamdulillah. Ke Cikandung maksudnya Cikerebek udah bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu sih bener-bener bahagia tuh kunci kesuksesan. Alhamdulillah, semoga teman-teman juga bisa bahagia di luar sana, jangan sampai pencapaian tapi nggak betul bahagia gitu kan. Itu aja mulu ya. Iya. Oke kawan-kawan, itu aja mungkin kalau kawan-kawan merekomendasikan buku ini dan ada hal-hal yang penting di buku ini, boleh coba di komen dan kita akan ngasih giveaway dikit lagi ya. Terima kasih udah 180 subscribers yang mengikuti kita dari 0 subscribers sampai sekarang episode 7, dan berapa viewers ya, sekitar 40.000 viewers gitu kan, lumayan lah ya, lumayan. Terima kasih banget, dan jangan lupa share kalau memang video ini bermanfaat ya, karena kita nggak target viewers tapi kebermanfaatannya. Semoga sesuatunya ini ada yang bisa diambil oleh kita lah, sehingga kita mungkin suatu saat nanti di dimensi yang lain bisa memudahkan gitu kan ilmu yang kita sharing bagikan ini. Bener dan gak? soal buku ini recommended sekali. Kalau kata aku sih pantas ini jadi bestseller lah intinya mah kayak gitu. Karena memang out of the box. So ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.